Dan sekarang ini yang tidak isbal ini justru perempuan, ada yang cuma sampai di betis dan bahkan ada yang di atas paha. Nah, orang yang isbal itu kata sebagian para ulama sebenarnya mereka menyerupai perempuan. Apa tidak ada urusan lain yang lebih penting yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu urus? Hanya sekedar mengurus pakaian orang sementara kondisinya sudah parah, sudah mau mati. Iya, ada yang memang di atas mata kaki tapi super ketat. Ini berlaku untuk laki-laki. Ini berlaku untuk laki-laki mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Adapun perempuan justru sebaliknya. Perempuan itu menjulurkannya sampai ke bawah. Sekarang ini berbeda. Kita waktu SMA untuk laki-laki dia pakai pakaian celananya sampai di mata kaki. Untuk wanita roknya cuma sampai di paha. Hidup ini, iya. Dan sekarang ini yang tidak isbal ini justru perempuan, ada yang cuma sampai di betis dan bahkan ada yang di atas paha. Na'udzubillahi min dzalik. Sementara laki-laki apa yang terjadi untuk laki-laki? Laki-laki pakaiannya melebihi dari sampahkan sampai diinjak oleh telapak kakinya. Iya, ini kalau seandainya menghukumi satu perkara hanya dilihat dari kenyataan, maka kita akan berat menghukumi satu perkara. Kembalikan kepada dalil. Kita lihat saat Rasulullah SAW bersabda, "Manjarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memandang dia di hari kiamat kelak. Apa yang terjadi? Ummu Salamah mengatakan, qalat Ummu Salamah, fa kaifa yasna'un nisa'u biduyulihinna? Bagaimana apa yang dilakukan oleh wanita-wanita dengan pakaian mereka? Jadi Ummu Salamah memahami bahwa hadis Nabi ini secara umum untuk laki-laki bahkan untuk perempuan. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, yurkhina shibran, perempuan itu dilebihkan dari mata kaki itu sejengkal. Kemudian wa idza tankashifu aqdamuhunna, kalau kaki-kaki mereka masih tersingkap, ini kaki ini masih tersingkap, masih kelihatan, maka ditambah lagi satu jengkal, dalam riwayat yang lain satu hasta, dan tidak boleh melebihi dari itu. Ini pakaian perempuan. Nah, orang yang isbal itu kata sebagian para ulama sebenarnya mereka menyerupai perempuan. Karena pada dasarnya pakaian perempuan itu melebihi atau batas mata kaki. Itu pakaian perempuan. Kajian ini saya kunci dengan kejadian yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saat beliau sementara memimpin sholat, begitu sholat maka ada yang bernama pembunuh Umar, siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Jadi Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini menikam Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala beberapa tikaman. Dan memang kemudian sudah ditaburi racun dan direndam di racun berhari-hari pisaunya yang dipakai untuk menusuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu luka parah. Jadi apa yang dia makan dan minum itu keluar dari perutnya yang robek. Kadang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu begitu jatuh, kemudian dia pingsan siuman lagi. Karena ini Amirul Mukminin ditikam oleh orang seperti ini, maka orang banyak datang berkunjung. Jadi salah satu yang berkunjung ini seorang pemuda yang pakaiannya menjulur di bawah mata kaki. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala begitu siuman, begitu dia sadar dan dilihat ada seorang pemuda yang memakai pakaian yang menjulur sampai di bawah mata kaki. Apa kata Umar dalam kondisi parah seperti itu? Umar mengatakan, wahai pemuda, irfa' thawbaka, angkat pakaianmu. Innahu anqa li rabbika wa anqa li thawbika wa atqa li rabbika. Sesungguhnya
Dengan mengangkat pakaianmu itu lebih bersih untuk pakaianmu dan lebih bertakwa terhadap Tuhanmu. Apa tidak ada urusan lain yang lebih penting yang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu urus? Hanya sekedar mengurus pakaian orang sementara kondisinya sudah parah, sudah mau mati. Sehingga ini bantahan kepada orang yang mengatakan kajian kalian ini cuma bicara tentang senti, 1 senti, 2 senti pakaian dari atas mata kaki atau melebihi mata kaki. Sementara Palestina, Irak yang bergejolak, kenapa kalian tidak urus? Seakan-akan problematika Irak dan Suriah serta Palestina hilang dengan menjulurkan pakaian. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini urusan agama dan itu juga urusan agama. Iya. Sekali lagi, jangan sampai ketika mendengarkan kajian ini melahirkan orang-orang yang berpikir anarkis dan terlalu merasa benar sendiri dan tidak dewasa dengan menyikapi perbedaan. Setelah saya dengar kajian ini, saya hantam semua orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Kalau Anda seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, silahkan. Iya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, subhanallah, dia anggap ini adalah persoalan yang berat, sehingga dia ingatkan walaupun dia menghadapi sakaratul maut, dia masih sempat mengingatkan orang itu dengan 2 alasan. Anqali taubika, lebih bersih dari pakaianmu, dan itu masuk akal karena pakaian kalau sudah menyeret-nyeret di bawah tanah pasti kotor. Kemudian wa atqali rabbika, dan itu lebih bertakwa terhadap Tuhanmu. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan kepada kita semua. Setidaknya setelah kajian ini kita sudah tahu alasan orang-orang yang mengangkat celananya di atas mata kaki, dan ini juga bukan sekadar tren. Iya, dan kita ingatkan lagi bahwa celana itu, pakaian itu tidak hanya di atas mata kaki, tapi juga jangan sampai ketat. Iya, ada yang memang di atas mata kaki tapi super ketat. Jadi postur tubuhnya sudah kelihatan, perkakasnya sudah kelihatan. Iya. Juga itu tidak boleh. Alhamdulillah sudah di atas mata kaki, tapi kalau terlalu ketat juga tidak boleh. Terlalu ketat tidak boleh, karena memang lekukan tubuh sudah terlihat. Standar-standar lah, standar-standar. Iya.